Bismillah teman-teman ya. Ini ada video menarik untuk kita tonton ya. Coba kita tonton. Akhi, beragama itu jangan dibikin ribet. Gak perlu merujuk imam ini imam itulah. Kita langsung aja merujuk ke dua pusaka peninggalan Nabi, Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman salaf. Hah? Gimana? Pemahaman salaf? Ente tahu nggak kalau tidak semua salaf itu mujtahid? Eh, gimana maksudnya? Bahkan sahabat Nabi yang langsung ketemu dan belajar dari Nabi pun tidak semuanya mampu mengekstrak pemahaman langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ada faktor-faktor yang bikin sebagian sahabat unggul dalam ijtihad, seperti kemampuan bahasa Arab, lama mulazamah dengan Nabi, dan tentu saja kecakapan menganalisis apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemampuan inilah yang kemudian dikaji oleh para ulama setelahnya, lalu disusun jadi ilmu yang jadi perangkat ijtihad. Kita kenal dengan ilmu alat. Ente tahu nggak ilmu alat itu apa aja? Misalnya nih, ilmu nahu, saraf, balaghah, ilmu tafsir, ilmu mustalah, ilmu mantik, dan ilmu usul fikih. Pernah dengar? Tuh kan, dengar namanya aja belum familiar, apalagi menguasai. Malah petantang petenteng, mau memahami Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman salaf. Yang kayak ente ini nih, yang disebut jahil murakkab. Allah, ilmu itu cuma karangan ente doang, buat bodoh-bodohin orang. Kalaupun yang nyusun itu ulama, mereka ahli bid'ah dan syubhat semua. Mau menjauhkan umat dari Al-Quran dan Sunnah, supaya pemahamannya bisa mereka monopoli sendiri. Allahu yahdi. Pernyataan ente ini nih yang bikin aneh yakin manhaj ente sama aja dengan manhaj liberal. Semua orang merasa berhak untuk memahami Al-Quran dan Sunnah sendiri tanpa mempertimbangkan perangkat ijtihad. Hal anta khafi? Eh, apaan tuh? Menanggapi video ini, maka komentar saya adalah satu, kebenaran yang ada pada setiap imam madhab itu adalah mutlakul haqq, bukan al-haqqul mutlak ya. Karena kenapa? Karena al-haqqul mutlak itu cuma ada pada Al-Quran dan as-sunnah as-sahihah gitu. Yang kedua, ketaatan kita pada para imam madhab itu sifatnya adalah mutlaqut ta'ah juz'i ya, bukan at-ta'atul mutlaqatu. Nah, bukan. Karena at-ta'atul mutlaqah itu cuma ada pada Al-Quran dan as-sunnah as-sahihah. Ulama madhab ya, mereka itu sebetulnya sudah faham yang namanya ilmu alat ya. Sudah faham yang namanya usul fiqh, sudah faham yang namanya gramatika, nahwu ya kan, nahwu sorof, sudah faham yang namanya mustalahul hadis, itu kan ilmu alat semua tuh, ya kan. Sudah faham yang namanya usul tafsir, itu ilmu alat juga tuh. Namun, apakah kaidah mereka ada yang bermasalah? Jawabannya ada. Contoh, dalam madhab Hanafi, ya kan, mereka punya kaidah kullu ayatin idza khalafa qaula ashabina fahuwa muawwalun aw mansukh ya. Kullu ayatin idza khalafa qaula ashabina ay fuqaha'il madhab, yang dimaksud madhab Hanafi ya, fahuwa muawwalun aw mansukh. Nah, ya, setiap ayat yang menyelisihi pendapat ulama madhab kami, maka dia harus ditakwil atau dihapus ya, mansukh ya. Ini nggak mungkin muncul dari orang yang nggak paham ilmu alat ya, kaidah ini. Namun bagaimana kaidah ini ya, melawan Al-Quran dan As-Sunnah jika Al-Quran dan As-Sunnah tersebut menyelisihi pendapat mereka. Jika ada ya kan pendapat sahabat yang menyelisihi hadis yang pernah diriwayatinya, maka kita mengunggulkan hadis yang pernah diriwayatinya daripada pendapat sahabat itu sendiri. Karena kaidah usulnya mengatakan, idza ta'arada ra'yur rawi wa riwayatuhu fal mu'tamadu riwayatuhu. Jika kontra antara pandangan perawi
dengan hadis yang pernah diriwayatinya, maka yang kita pakai adalah hadis yang pernah diriwayatinya. Dan kita meninggalkan ra'yur rawi tersebut. Itulah teman-teman salafi atau orang yang bermanhaj as-salafis soleh, ya, mengkaji pendapat itu, apakah pendapat itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Jika pendapatnya fuqahaul madhab tersebut menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka mohon maaf, ya, kita memegang Al-Quran dan As-Sunnah as-sahihah dan meninggalkan pendapat fuqahaul madhab tersebut. Jadi mereka tidak menelan mentah-mentah, ya. Kita tidak menelan mentah-mentah. Pendapatnya Al-Imamun Nawawi, ya. Sekalipun Al-Imamun Nawawi adalah seorang ulama, namun tergelincirnya beliau dalam mas'alatit tahrif fi babil asma'i was sifat, kita tidak pakai. Walaupun itu adalah Al-Imamun Nawawi. Ilmunya banyak beliau. Ya, Masya Allah tabarakallah, rahimahullahu ta'ala. Kendati pun banyak manfaat dari beliau, Al-Imamun Nawawi, ya, yang kita dapatkan ketika beliau tergelincir dalam masalah takwil dan tahrif, maka kita tidak memakainya. Begitu teman-teman, ya. Kita harus mensortir. Termasuk juga kasus yang terjadi di sebuah negara atau Arab Saudi, ya, katakanlah kayak gitu. Jika di sana budayanya, ya, joget-jogetannya, ya, menyelisihi dalil, apakah kita akan benarkan mati-matian? Tidak, ya. Begitu teman-teman, ya. Next video selanjutnya, wallahu a'lam. Terus ikuti channel Ahsanul Hadis, support, share, like, komen, dan subscribe.